Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, para jemaah haji, jemaah umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat sepanjang masa para jemaah haji dan umrah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa para jemaah haji dan umrah, tema kita kali ini adalah tema haji dan umroh bagian yang keempat. Jadi kita akan terus melanjutkan kalau kemarin bagian yang ketiga ya. Semoga para pemirsa sepanjang masa yang terus mengikuti kajian daripada haji dan umroh dalam rancangan tausiah sepanjang masa ini mendapatkan bekalan ilmu dengan sempurna dari program ini bagian pertama dan sampai akhirnya nanti. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin yaitu masalah rukun umroh. Permasalahan rukun umroh yang pertama itu adalah niat, yaitu niat yang ada di Masjid Bir Ali sudah saya jelaskan secara mendetail ya, mendetail. Dan alhamdulillah hari ini begitu Bapak Ibu sekalian sudah mengambil niat umroh di mikot yaitu khususnya di Bir Ali. Untuk gelombang pertama itu mikotnya kan di Bir Ali. Maka oleh karena itu setelah mengambil mikot dan berniat untuk rukun pertama niat umrohnya itu di Bir Ali, maka setelah itu kita jatuh pantang larang ya. Pantang larang ini banyak sekali dan para jemaah harus betul-betul memahami pantang larang ini supaya apa? Supaya jangan kena dam. Supaya jangan kena dam. Di antara pantang larang yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ya, ini secara keseluruhan tidak boleh memakai kain ihram, tidak boleh memakai wangi-wangian, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara wangi-wangian itu adalah Rexona, kemudian tisu basah, kemudian sabun, itu bagian wangi-wangian. Tidak boleh pakai lipstik, bedak, itu wangi-wangian. Kaum bapaknya itu sudah melepas celana dalamnya, sudah dilepaskan. Makanya saya selalu menyarankan kepada jemaah itu, khususnya kaum bapak, agar melepaskan celana dalamnya ketika dia berada di hotel di Madinah. Jangan di Bir Ali, karena takut nanti kalau di Bir Ali itu lupa ya. Kalau lupa nanti begitu sudah berjalan bus menuju Mekah dan meninggalkan Bir Ali atau tempat mikot, maka dam atau pantang larangnya itu kan berlaku ya, akhirnya dia harus bayar dam 1 ekor domba. Itu baik. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan pantang larangnya untuk kaum laki-laki, hati-hati itu ya, jangan memakai kain ihramnya di atas kepala, artinya menudungkan ke atas kepala. Udah jelas dilarang memakai kopiah, peci, topi dan lain sebagainya, karena ini bagian dari pantang larang. Kemudian kaum bapak ya atau kaum ibu juga hati-hati. Jangan, kalau di Bir Ali itu ada pohon-pohonan, ada bunga-bunga yang kadang-kala kita perlu hati-hati, jangan sampai kita putih, kita ambil atau kita senggol. Karena dalam fikih ibadah haji dan ibadah umroh, pantang larang ini baik sengaja tidak sengaja, jika dilanggar tetap membayar dam. Oh saya nggak sengaja kok, tidak berlaku itu ya. Oh saya lupa kok, itu tidak berlaku itu tetap bahwa pantang larang ini akan dibayar. Kenapa? Karena ini nanti kalau Bapak Ibu para jemaah haji dan umroh dimanapun Anda berada tidak mau membayar pantang larangnya, maka haji atau ibadah umrohnya tidak sah. Maka tolong diperhatikan masalah pantang larang ketika sudah jatuh niat. Kemudian dalam perjalanan lebih kurang ya, perjalanan kita itu 7 jam biasanya. Para jemaah haji, jemaah umroh dari kota Madinah, apalagi sudah ambil start dari Masjid Bir Ali menuju ke Mekah, itu perjalanan lebih kurang 7 jam. Nah dalam 7 jam ini apa yang harus kita lakukan? Bertalbiyah, dengan baca talbiyah kita labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Terus baca ini. Bapak Ibu terus bertalbiyah dalam bus menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Pikiran, hati kita semua tertuju ya, tertuju kepada ibadah kita. Jangan pikirkan hal-hal duniawi. Nah, ini kadang-kadang kan jemaah-jemaah kita ini ditengoknya HP, kemudian dia mungkin mungkin dia main game dan lain sebagainya ya. Ini akan membuat ibadah kita semakin tidak khusyuk. Apalagi kadang nanti ada jemaah ya, tiba-tiba dia telepon-teleponan ke Indonesia dengan sanak keluarganya atau dengan saudara-saudaranya, sahabat yang lainnya. Ini bisa mengganggu konsentrasi ibadah umroh dan ibadah haji dia. Oleh karena ini tolong diperhatikan, karena dalam perjalanan yang begitu panjang dan itu melelahkan, kita harus menjaga stamina kita. Kita harus fit karena kita akan melanjutkan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Di mana waktu tawaf ini membutuhkan stamina yang betul-betul fit. Baik. Jadi dalam perjalanan terus bertalbiyah, bertasbih, bertahmid, berzikir. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu letih, boleh tidur. Nah, boleh tidur, tapi tetap ya harus hati-hati. Kalau seandainya ada Bapak Ibu yang suami istri, nah ini tolong jangan bermesraan. Ini karena waktu bermesraan ini termasuk bagian daripada pantang larang yang harus dijaga. Jika suami istri bermesraan pada waktu jatuhnya pantang larang tersebut setelah memasang niat itu, maka dia juga wajib membayar dam, ya, membayar dam. Jadi sahabat sepanjang masa, saudara-saudaraku, para jemaah haji dan umroh dimanapun Anda berada, setelah dalam perjalanan nanti itu biasanya para jemaah di tengah jalan itu katakanlah biasanya nanti ada namanya di Wadi Kudait, ya, tempat-tempat peristirahatan. Tempat beristirahat itu ada restoran, nanti akan istirahat, makan, minum, ya, katakanlah makanan minum, ada makanan-makanan ala Indonesia seperti pop mie ya dan lain sebagainya atau makanan Arab. Silakan makan berhenti ya. Mungkin ada yang ingin ke toilet. Nah, ketika ingin ke toilet, ini harus perlu diperhatikan khususnya untuk kaum ibu ya. Jadi kaum ibu ini kan termasuk pantang larang tidak boleh melepas kaos kaki. Hati-hati ini rambut, jangan ada satu helai pun yang keluar ya, untuk kaum ibunya. Hati-hati. Nah, bagaimana caranya ketika ingin supaya jangan kena dam? Jadi begini caranya. Begitu ibu ya, kaum perempuan khususnya. Masuk dulu dia mau ke toilet, dia mau buang hajat, dia mau kencing dan lain sebagainya. Masuk dulu ke toilet, ke dalam toilet itu menggunakan sandal atau sepatu lah katakannya. Sampai di dalam baru dilepaskan itu kaos kakinya. Jangan di luar. Masuk dulu ke dalam, lepaskan kaos kakinya. Begitu juga mau keluar, pakai dulu kaos kakinya. Baru dia keluar. Nah, ini untuk menjaga daripada pantang larang itu sendiri. Nah, kemudian hati-hati ya. Ini kadang nanti jemaah itu bisa saja karena habis kita makan ya di tengah jalan itu peristirahatan, masuk dia ke kamar mandi ada wastafel. Nah, dia gunakan itu sabun pencuci tangan. Karena kadang-kadang habis makan kan ini tangan kita berminyak ya, berminyak. Kemudian pakainya. Begitu dia pakainya, maka jatuhlah namanya dia melanggar pantang larang itu sendiri. Ketika sudah dilanggar ya pantang larang itu, maka dia wajib membayar jam. Jadi Bapak Ibu, para jemaah haji, jemaah umrah dimanapun Anda berada, saya sudah menjelaskan pantang larang ini secara mendetail ya, panjang lebar, maka perlu dijaga dalam perjalanan yang apabila nanti Bapak Ibu sudah sampailah di kota Mekah, alhamdulillah Bapak Ibu juga akan juga menjaga pantang larang tersebut ya. Baik, para jemaah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pantang larang yang saya jelaskan tadi di bagian yang keempat ini memberikan ilmu yang secara mendalam lagi kepada Bapak Ibu tentang umroh itu sendiri. Dan insya Allah kita akan lanjutkan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf pada bagian yang kelima nanti. Ikuti terus rancangan tausiah sepanjang masa dimanapun Anda berada dalam tema haji dan umroh yang mana ini kajiannya bersiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas
Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan gelar haji dan umroh yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.